Resep pertama, siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur, 150 gram gula pasir, secukupnya vanila cair, 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata atau sedikit berbusa seperti ini. Kalau sudah, kita tuang 350 ml air santan secara bertahap, masukin air santannya. Selanjutnya kita aduk. Kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Ini juga bertahap, masukin tepungnya, kita aduk sampai rata. Selanjutnya masukkan juga sisa santan yang tadi, kita aduk lagi. Masukkan lagi tepung terigu sisanya, kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan 1 sendok teh vermipan atau ragi, kita aduk sampai rata. Masukkan juga margarin yang sudah dicairkan sebanyak 50-70 ml, kita aduk rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita diamkan selama 1 jam. Tutup dengan tutup yang bersih. Selanjutnya kita panaskan cetakan dengan menggunakan api paling kecil dan dialasi dengan loyang yang sudah tidak terpakai seperti ini. Dan ini adonannya sudah mengembang atau berbuih ya. Kemudian ini diaduk sebentar agar buihnya berkurang dan adonan siap dipanggang. Sebelum dipanggang adonan, cetakannya harus kita oles dengan sedikit margarin terlebih dahulu. Setelah cetakannya panas, tuang adonan sebanyak 1 centong sayur seperti ini. Jangan kepenuhan ya, nanti dia bakal mengembang. Kalau sudah, kita masak sampai setengah matang dulu, jangan lupa ditutup juga. Kalau sudah setengah matang seperti ini, kita beri topping parutan keju. Selanjutnya ini kita masak lagi sampai matang. Ini cukup sebentar saja ya, dia cepat matangnya. Setelah matang seperti ini, kalau dipegang tidak lengket lagi. Ini tandanya udah matang, kita angkat. Pas diangkat ini agak alot ya teman-teman, mungkin karena pemanggangan pertama jadi kayak agak lengket di cetakannya. Untuk manggang selanjutnya jangan lupa juga dioles lagi dengan margarin seperti ini. Nah, kuenya sudah matang semua, siap dihidangkan. Ini kuenya lembut banget, manisnya pas, dia berongga juga, tidak pantat sama sekali. Dia lembut, menul-menul seperti ini. Lumayan buat teman ngeteh atau cemilan di pagi hari. Ini enak banget, ada gurih-gurihnya dari santan juga. Teman-teman bisa juga untuk menu tambahan, ide jualan kalian ini bisa dijual di titip di warung atau di kantin sekolah. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan kita lanjut ke video-video aku berikutnya. Resep kedua, kita mau bikin isiannya dulu. 150 gram kelapa parut yang setengah tua, daun pandan yang sudah dicuci bersih, dan 1/4 sendok teh garam, ditambah 5 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita masak menggunakan api kecil. Ini sebelum dimasak, sebelum dinyalakan apinya, ini kita aduk dulu sebentar.
Kemudian kita nyalakan apinya, masak sampai matang. Ini masaknya tidak menggunakan air ya. Setelah isian matang atau tanak, ini kita sisihkan dulu. Siapkan mangkok dan tuang 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka, dan sedikit vanila cair. Selanjutnya ini kita aduk sebentar. Tambahkan 600 ml air. Air bisa diganti dengan air santan ya. Ini masukin airnya secara bertahap. Aduk sampai rata. Kemudian kita masukkan lagi sedikit demi sedikit. Nanti adonan bisa disaring juga ya, biar mendapatkan hasil adonan yang lebih halus, tapi saya tidak disaring ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan pasta pandan secukupnya. Ini kita aduk lagi sampai rata. Setelah adonan halus seperti ini, kita tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata, adonan menjadi halus seperti ini. Selanjutnya siap untuk dicetak atau didadar. Untuk mendadarnya saya tidak menggunakan teflon, saya menggunakan wajan yang buat masak seperti ini. Sebelumnya wajan kita oles dulu dengan sedikit minyak dan menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Tapi ini aku ganti wajan ya teman-teman. Dadar sebanyak 1 sendok sayur. Setelah pinggirannya mengelupas atau kelihatan kering, sudah bisa diangkat ya, atau tandanya adonan sudah matang. Lanjut kita bikin semuanya adonan selesai ya. Kalau takut rawan sobek atau gampang pecah seperti itu ya, boleh teman-teman menggunakan 1 butir telur ya, tapi di resep ini saya tidak menggunakan telur. Ini sudah selesai semua didadar. Ini jadinya lumayan banyak, tapi tadi ada yang gagal ya teman-teman. Sekarang kita isi dengan unti yang sudah dibuat tadi. Kita mengisinya sekitar 1 sendok makan. Kemudian kita lipat seperti amplop seperti ini. Ini hasilnya seperti ini, kulitnya mulus dan lentur meski tanpa telur ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya selesai dan semua terisi dengan unti kulit adonannya. Kulitnya kokoh tapi lembut dan tidak mudah sobek juga. Lumayan buat teman ngopi atau teman ngeteh ya teman-teman, atau buat tambah-tambah menu ide jualan kalian. Bisa dijual dititip di warung atau buat isian snack box juga bisa. Ini hasilnya sebanyak ini teman-teman, tapi tadi ada yang gagal juga, ada berapa biji gitu ya. Saya mau nyobain, ini kulitnya tuh lentur, tidak mudah sobek, dia kokoh tapi lentur. Isiannya tuh manisnya pas, enak, wangi, gurih dari kelapanya kerasa banget. Oke semuanya, kita lanjut ke video aku selanjutnya.